Selamat pagi. Mari kita mensyukuri hari yang baru pemberian Tuhan pagi hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari kami undang untuk bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat ke-16. Demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita tentang pentingnya mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, Alkitab adalah sarana utama bagi kita untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus dan untuk mempercayai janji-janjinya. Melalui firman Tuhan, Allah mengajar dan mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu pemazmur mengatakan dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 itu, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, proses pertumbuhan menuju karakter Kristus tidak secara otomatis, tetapi itu melalui proses dan memerlukan waktu seumur hidup. Bagaimana kita boleh bertumbuh secara rohani. Oleh karena itu saya yakin kita pernah mendengar nyanyian anak-anak sekolah minggu yang mungkin juga kita nyanyikan. Bagaimana supaya kita tetap bisa bertumbuh dengan baik. Apa yang dinyanyikan anak-anak sekolah minggu itu dengan nyanyian baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Artinya pertumbuhan kita untuk mengenal secara benar dan betul-betul mempercayai Yesus harus senantiasa kita lakukan terus-menerus dalam membaca firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh dan boleh berbuah. Saudaraku, diperlukan firman Tuhan untuk mengubah hidup kita. Dan firman Tuhan itu menunjukkan kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran bagi orang-orang yang percaya. Hidup kita akan berubah bila kita mau menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Saudaraku, sudahkah kita membaca firman Tuhan pagi hari ini? Dan melalui renungan firman Tuhan ini, maukah kita diajak oleh Tuhan Yesus pagi hari ini supaya benar-benar untuk bertumbuh dalam imanmu dan menjadi pelaku-pelaku firman itu? Dan inilah yang diinginkan Tuhan, supaya iman kita bertumbuh dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu. Firman Tuhan harus selalu kita baca, kita renungkan,
dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan ketika kita membaca firman Tuhan. Tidak cukup untuk membacanya, tetapi belajarlah untuk melakukan apa yang dikatakan 3M itu. Mari mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, ketika kita telah mendalami Alkitab, setelah kita rajin untuk membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi yang belum kita pahami. Sebagaimana yang dikatakan Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 itu. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapamu itu, Dia yang akan mengubah dan menggerakkan engkau untuk memahami apa yang dikehendaki Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Dia menginginkan kita untuk selalu membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena melalui firman Tuhan kita dituntun, dipimpin untuk berjalan di dalam kebenaran itu. Sebagaimana Yohanes pasal ke-16 ayat 13 itu menyatakan ketika kita membaca firman Tuhan, sehingga melalui itu kita dituntun untuk dalam kepenuhan melakukan kebenaran itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman ini mengajak kita senantiasa untuk membaca firman Tuhan, dan sebelum engkau melakukan aktivitasmu, biarlah firman Tuhan tetap mengarahkan hidup kita untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Saudaraku, melalui firman Tuhan pagi hari ini, hidupilah, hayati, dan tetaplah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa dengar-dengaran dengan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Itulah yang Tuhan inginkan, sehingga kami semakin bertumbuh dalam iman kami, dan kami dituntun dalam kebenaran itu, dan melalui perbuatan kami Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, ajari kami Tuhan, supaya kami benar-benar mau senantiasa membaca firman-Mu, dan melalui Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami untuk senantiasa semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam iman percaya kami. Berkati pekerjaan kami Bapa, pekerjaan seluruh jemaat Tuhan, dan berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melakukan aktivitas mereka dalam satu hari ini. Sehingga setiap perbuatan kami, apa yang kami lakukan dalam satu hari ini, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.